Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berapa banyak yang diberkati Tuhan minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan kita baik, amin. Kasih setianya kita rasakan sampai hari ini. Mari kita mau satu dalam doa. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan, kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu boleh kami rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, sore hari ini kami mau datang dengan penuh kerinduan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada tempat yang lebih indah selain di dalam hadirat-Mu Bapa. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir Tuhan. Dan Engkau melawat setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami Bapa. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang boleh membawa sukacita, sorak-sorai dan kemenangan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Biarlah kita mengatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiap-Mu boleh kami rasakan sampai hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus.
layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan buat kami. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu lebih lagi, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita mau belajar lagu ini. Dikatakan Tuhan adalah benteng hidup setiap kita. Kepada siapakah kita harus gentar? Engkaulah perisai dan keselamatanku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun ku berjalan di lembah kegelapan, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya
Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kembali malam hari ini Tuhan bawa setiap kami datang ke rumah Tuhan. Kami bersyukur, kami sehat, kami ada, Kau beri kami waktu, kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, sesuai dengan pujian yang baru kami naikkan, kadang-kadang kami tidak mengerti Bapa apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Seringkali Engkau bawa kami ke dalam lembah kekelaman, tapi satu hal kami percaya, Engkau ada Bapa. Engkau selalu menyertai kami. Sebab itu kami tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar terhadap kenyataan, karena kami mengimani kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Sebab itu dengan iman percaya kami meyakini Engkau selalu menyertai dan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami akan lakukan bagian kami, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Sebab itu bawa setiap kami ketika kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kami, sungguh-sungguh kami mencari hadirat Tuhan. Sehingga benar-benar kami menemukan pribadi Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan kami Bapa. Itu yang selalu akan membuat kami kuat di dalam Tuhan, menghadapi tantangan, masalah, sakit, penyakit apapun yang harus kami hadapi, kami kuat bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami. Buka telinga pendengaran, hati, pikiran kami. Biarlah kami dengan hikmat Tuhan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Bapak Gembala. Kami tidak hanya mengerti, tetapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kami merendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan, dan kami merendahkan hati kami untuk kami belajar taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Roh Kudus yang sama, Engkau mengurapi sekali lagi hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi seorang berkat bagi setiap kami. Kau mengurapi dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga sebentar setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di dalam ibadah kami, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau beracara dari pertengahan hingga akhir ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab dari Injil Markus pada pasal yang ke-5. Kita akan baca bersama Markus pasal yang ke-5 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal yang ke-5 di ayat yang pertama mulai. Perikopnya itu berjudul Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya akan bacakan. Kalau sudah bisa menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ayat pertama, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat, kerasukan setan, dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang dirasuk setan ini. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Tuhan Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku."
Karena sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, orang yang dirasuk setan itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Tuhan Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Tuhan Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Tuhan Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tuhan Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari perikop ini, ya. Judul perenungan firman Tuhan sesuai dengan judul perikop, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Gerasa itu nama lainnya adalah Gadara, ya. Jadi nama Gadara atau Gerasa itu adalah nama yang sama, nama lainnya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, sedikit saya ceritakan tentang Gadara atau Gerasa, tempat di mana peristiwa ini terjadi. Gadara atau Gerasa adalah salah satu kota yang berada di wilayah Dekapolis. Dekapolis, namanya Deka, ya, itu berarti 10. Ya, jadi di Dekapolis itu ada 10 kota. Salah satunya adalah Gadara atau Gerasa. Nah, kota Gadara atau Gerasa ini adalah kota yang kebudayaannya itu dipengaruhi oleh Yunani dan Romawi. Ya, karena kalau Bapak Ibu ingat, Israel di masa perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, bangsa Israel itu di bawah jajahan bangsa Romawi. Nah, Gadara atau Gerasa ini kota yang kebudayaannya, tradisinya itu dipengaruhi oleh Romawi dan Yunani. Ini cuma pengetahuan saja, ya. Nah, di kota Gerasa atau Gadara ini adalah wilayah yang bukan termasuk daerah orang Yahudi, bukan. Jadi kota Gadara, kota Gerasa ini bukan wilayahnya orang Yahudi, bukan. Tidak sama seperti Yerusalem, Bethlehem, Nazaret dan yang lain-lain. Enggak, beda. Ya, kota Gerasa atau Gadara ini bukan wilayah orang Yahudi. Ya, ditandai tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kota ini, ya, itu ada orang-orang yang memelihara babi.
Ya, tadi kan ada ternak babi, jumlahnya kurang lebih 2000 ekor. Nah, kita tahu bahwa bagi orang Yahudi, babi itu adalah salah satu binatang yang najis, haram. Mengapa? Karena orang Yahudi itu berpegang teguh kepada Taurat. Nah, di kitab Taurat, Imamat pada pasal yang ke-11, Imamat pasal 11, itu disebutkan binatang-binatang, hewan-hewan yang dianggap najis atau haram, yang tidak boleh dimakan. Salah satunya itu adalah babi. Itu Bapak Ibu bisa baca ya, Imamat pasal 11. Ini saya katakan di Perjanjian Lama, di Taurat, ya, itu ada aturan seperti itu. Nah, orang Yahudi memegang teguh aturan Taurat. Mereka pegang teguh. Jadi sekalipun sudah masuk di era Perjanjian Baru, mereka tetap pegang teguh Taurat. Aturan Perjanjian Lama itu tetap dipegang oleh orang-orang Yahudi. Karena itu tidak mungkin bagi orang Yahudi mereka tuh beternak babi, tidak mungkin. Sesuatu yang najis, sesuatu yang haram, tapi dipakai ternak, tidak mungkin. Buat apa mereka ternak babi? Tidak akan dimakan oleh mereka. Binatang yang tergolong najis, haram. Sekali lagi ini di Perjanjian Lama, saudara ya. Kalau di Perjanjian Baru, Bapak Ibu baca di Alkitab, Paulus menuliskan segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna, tidak segala sesuatu itu membangun. Ya, bahkan soal makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu kalau Bapak Ibu baca di Korintus, bolehkah umat Tuhan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Paulus menjelaskan, boleh. Karena apa? Bagi umat Tuhan tidak ada berhala. Itu kalau Bapak Ibu baca ya, tapi saya tidak ngupas tentang itu. Ya, jadi kalau ada umat Tuhan yang memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu tidak masalah. Karena bagi umat Tuhan tidak ada berhala. Kita cuma percaya ada satu Tuhan dan tidak ada berhala. Itu ya, aturannya yang disampaikan dalam kitab Korintus seperti itu. Ya. Tetapi Paulus bilang, kalau sampai kamu makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, lalu membuat orang lain itu jadi syak, lebih baik jangan makan. Ya, mengapa orang lain bisa syak? Karena mungkin orang yang syak ini dulunya dia adalah penyembah berhala. Nah, setelah dia penyembah berhala sekian lama, lalu dia bertobat, dia jadi pengikut Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, tapi dia punya latar belakang penyembah berhala. Dia tahu tradisi di dalam penyembahan berhala itu ada makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Orang ini tahu karena memang dulu asalnya dari kepercayaan seperti itu. Nah, waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia merasa dia tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Karena apa? Dulu itu adalah apa yang dia lakukan di masa yang lalu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau dia memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, hati nuraninya itu tercemar. Hati nuraninya itu merasa syak, merasa, loh, kok aku melakukan seperti kayak yang dahulu. Ya, ini cuma pengetahuan ya, supaya kita tahu. Jadi dia menolak, dia nggak mau. Nah, Rasul Paulus bilang, kalau ada teman seimanmu yang dulunya penyembah berhala, bertobat, hati nuraninya membuat dia tidak bisa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, maka kamu jangan makan persembahan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Karena apa? Itu membuat hati nurani teman seimanmu yang baru bertobat itu siap. Dia merasa nggak enak, dia merasa, loh, kok kembali pada hidupku yang lama. Tapi kalau tidak ada orang lain, tidak membuat siap orang lain, kamu mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya silakan. Karena bagi umat Tuhan tidak ada berhala. Oke ya, ini cuma penjelasannya, saudara. Jadi di Perjanjian Baru ada aturan-aturan yang baru yang dituliskan dalam Alkitab, sehingga membuat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada perbedaan. Itulah sebabnya disebut Perjanjian Lama. Yang satunya Perjanjian Baru, perjanjian yang sudah dibaharui.
Nah, orang Yahudi masih memegang teguh aturan perjanjian lama. Taurat itu dipegang teguh. Sekalipun mereka hidup di era perjanjian baru, tetap mereka pegang Taurat. Nah, karena itu mereka tetap menganggap bahwa binatang yang dituliskan dalam kitab Imamat sebagai binatang yang najis, binatang yang haram, itu nggak boleh dimakan. Salah satunya adalah babi. Ya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara tanya kepada kita umat Tuhan di masa kini, boleh nggak makan babi, Saudara? Boleh. Katanya Pak Tejo, hojek. Lah kan beberapa waktu yang lalu kan kita makan babi, Saudara. Berapa kali sudah makan babi? Ya boleh, Saudara. Ya, selama itu berguna, bermanfaat, tidak membuat kita sakit, ya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau makanan yang tidak berguna membuat kita sakit dan sebagainya, ya jangan. Ya, mengapa? Karena kita sudah tidak lagi hidup di era perjanjian lama. Oke, nah kita kembali. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Gadara atau Gerasa itu orang atau penduduknya bukan orang Yahudi, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang kafir, sebutannya begitu ya. Karena orang yang bukan Yahudi itu disebut oleh orang Yahudi kafir, sebutannya begitu. Ya, jadi kalau saudara dengar sekarang ada orang yang disebut kafir, itu sebutan itu sudah muncul di era zaman orang Yahudi di perjanjian baru. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi disebut kafir. Salah satunya, kalau Bapak Ibu ingat, Samaria. Penduduk Samaria itu adalah penduduk yang kawin campur antara orang Israel kawin campur dengan orang lain, orang kafir. Nah, orang Yahudi nggak suka dengan orang Samaria. Karena itulah waktu Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan, ya perempuan Samaria itu kaget waktu Tuhan Yesus mengajak berkomunikasi. Loh, kamu kan orang Yahudi, kok kamu ngomong-ngomong komunikasi sama aku orang Samaria? Bukankah orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria? Nah, itu ceritanya seperti itu. Ya, oke, nah kita kembali. Jadi penduduk kota Gadara atau Gerasa ini bukan orang Yahudi, ya. Mereka adalah penyembah-penyembah dewa-dewi. Karena tadi kebudayaannya itu Yunani, Romawi. Nah, kita tahu bangsa Yunani, bangsa Romawi itu adalah penyembah dewa-dewi, penyembah berhala. Ya, maka otomatis mereka tidak mengenal Allah Israel dengan benar. Mereka tidak mengenal. Penduduk Gadara tidak mengenal Allah Israel dengan benar. Ya. Nah, penduduk Gadara juga terbuka bagi praktek okutisme. Okutisme itu apa? Orang yang suka berhubungan dengan roh jahat. Itu namanya okutisme. Ya, karena memang ada golongan tertentu atau orang-orang tertentu yang sering atau suka berhubungan dengan roh jahat. Contoh, kalau di Pulau Jawa ini, daerah sekitar Banyuwangi dan sekitarnya itu adalah orang-orang yang sering terlibat praktek okutisme. Lalu daerah Banten, itu adalah golongan orang yang suka terlibat dengan okutisme. Mereka berhubungan dengan okutisme. Nah, penduduk Gadara atau Gerasa itu adalah orang-orang yang terbuka dengan praktek okutisme, sering berhubungan dengan roh jahat. Itulah sebabnya mengapa ada orang yang dirasuk roh jahat. Ya, jadi kisah yang kita baca tadi, orang yang dirasuk oleh roh jahat, dirasuknya bukan satu roh jahat, saudara. Mengapa? Waktu Tuhan Yesus tanya siapa nama, orang itu bilang siapa namanya? Legion. Mengapa? Karena roh jahat yang merasuk orang ini itu bukan satu, tapi banyak. Nah, jadi kita bisa ngerti ya, oh ternyata ada orang yang dirasuk roh jahat dalam jumlah roh jahat yang banyak, karena ternyata memang penduduk Gadara, penduduk Gerasa itu terbuka bagi praktek okutisme. Mereka sering berhubungan dengan roh jahat, maka tidak heran kalau ada dari mereka yang dirasuk atau dikuasai oleh roh jahat. Ya, oke. Nah, itu pembelajaran kita tentang Gadara atau Gerasa. Supaya Bapak Saudara punya gambaran. Oh, ternyata Tuhan Yesus datang ke kota yang seperti itu. Bukan orang Yahudi, banyak
praktek okultisme di dalamnya, mereka penyembah-penyembah berhala, ya. Nah, Tuhan datang ke kota itu, kota Gadara atau Gerasa. Nah, sekarang kita akan belajar bersama, Sob, ya. Dari Injil Markus pasal 5 yang sudah kita baca tadi, ada beberapa hal yang boleh menjadi perhatian kita, yang perlu kita perhatikan sebagai umat Tuhan. Yang pertama, roh jahat itu seringkali mencari wadah atau tempat untuk beroperasi atau bekerja. Sekali lagi ya, yang pertama, roh jahat, setan, itu seringkali mencari wadah atau tempat untuk beroperasi atau bekerja. Ya. Nah, buktinya ini, orang yang dirasuni, setan mencari tempat. Tempatnya itu paling sering adalah manusia. Ya, kalau Bapak Ibu ingat dalam Matius pasal 12, nanti baca saja di rumah ya untuk mengikat waktu. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Itu cerita tentang orang yang tadinya dirasuk setan, setannya sudah diusir pergi, ya. Hati atau hidup orang itu sudah bersih, tetapi sayang, hati atau hidupnya kosong. Ya, setan yang diusir pergi itu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Nah, kata tandus di sini, Saudara, bukan bicara tentang padang gurun, bukan. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Tempat tandus ini bicara tentang sebuah tempat atau sebuah kondisi di mana tidak ada kehadiran Allah. Sekali lagi, tidak ada kehadiran Allah. Itu menjadi tempat yang tandus. Nah, setan paling suka orang yang hidupnya tidak ada kehadiran Allah. Ini dicari oleh setan. Tapi kalau orang yang di hidupnya Allah hadir, Allah memenuhi kehidupan orang itu, Allah menyertai orang itu, maka setan tidak bisa menyerang, setan tidak bisa merasuki orang itu, tidak bisa. Karena ada Allah, ada Tuhan dalam hati dan hidup orang tersebut. Tapi orang yang tidak ada kehadiran Allah, setan bisa menyerang. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa yang pertama pembelajaran kita, roh jahat itu senantiasa mencari wadah, mencari tempat untuk dia bisa beroperasi, untuk dia bisa bekerja. Dan tempat yang dicari oleh roh jahat adalah tempat yang kosong. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah biarkan hati dan hidup kita itu kosong. Oh Pak, saya sudah jadi umat Tuhan, masa hati saya bisa kosong? Oh bisa. Sekalipun kita sudah jadi umat Tuhan, sudah jadi orang Kristen, tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan beracara dalam hidup kita, hati dan hidup kita itu bisa kosong. Buktinya apa? Berapa banyak Bapak Ibu lihat orang Kristen dirasuk roh jahat? Tuh kok bisa? Orang Kristen katanya anak Tuhan, tapi dirasuk roh jahat. Kok bisa? Jawabannya bisa. Karena tidak semua orang Kristen, tidak semua anak Tuhan, hati dan hidupnya itu ada Tuhan. Tidak semua. KTP-nya Kristen, menyebut dirinya anak Tuhan, tapi dalam hati dan hidupnya tidak ada Tuhan. Nah, ini sasaran empuk. Ini merupakan kesempatan buat iblis masuk dalam orang yang seperti itu. Ya, oke. Jadi itu yang pertama, roh jahat mencari wadah atau tempat untuk bisa bekerja, beroperasi, dan tempat yang dicari adalah hati atau kehidupan manusia yang kosong. Yang kedua sekarang, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa roh jahat. Kuasa Tuhan yang kita sembah itu lebih besar daripada kuasa roh jahat. Dibuktikan apa? Waktu
roh jahat itu sama Tuhan Yesus diusir dari orang yang dikuasainya itu ya, roh jahat itu minta izin. Ya, dia ngomong, jangan suruh kami keluar dari daerah ini, tapi izinkan kami masuk ke dalam Babel. Dia tidak berani melakukan sesuatu sendiri, tidak berani, minta izin dulu. Nah, kalau bicara tentang minta izin, tentu Bapak Ibu ingat kisahnya Ayub. Tuhan bangga dengan Ayub. Waktu iblis itu ketemu Tuhan, Tuhan bilang, "Iblis, kamu lihat itu hambaku Ayub. Wah, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan." Lalu iblis ngomong gini, "Iya, dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan karena Tuhan memagari dia, Tuhan memberkati dia. Coba pagar perlindungan Tuhan dicabut, apa yang dimiliki diambil, nanti dia akan menghujat Tuhan." Iblis ngomong begitu saudara ya. Iblis nggak terima. Waktu Tuhan memuji Ayub, iblis nggak suka, iblis nggak terima. Iblis bilang, "Iya, dia saleh, takut akan Tuhan karena dia disertai, dilindungi, diberkati Tuhan. Coba kalau dia mengalami sesuatu, apa yang dimiliki habis, dia akan menghujat Tuhan." Lalu Tuhan bilang apa sama iblis? "Baik, aku serahkan semua yang dimiliki oleh Ayub, aku serahkan kepadamu. Tapi nyawanya, nyawa Ayub ada dalam tanganku." Nah, ketika Tuhan sudah ngomong begitu, wah, peristiwa berikutnya apa, Saudara? Iblis menyerang kehidupan Ayub. Hartanya satu persatu habis semua, Saudara. 10 anaknya satu peristiwa mati semua. Lalu kemudian kesehatan Ayub dari kepala sampai kaki kena borok yang parah. Lengkaplah sudah penderitaan Ayub. Tapi itu baru bisa terjadi ketika Tuhan memberi izin kepada iblis. Sebelum Tuhan mengizinkan iblis menyerang Ayub, iblis gak bisa. Karena apa? Ayub dilindungi, Ayub dipagari, Ayub dibentengi oleh Tuhan. Seperti pujian tadi ya, "Kaulah Tuhan benteng hidupku." Jadi sangat disayangkan kalau ada anak Tuhan bisa diserang oleh kuasa setan. Seperti misalkan santet, ya, atau apalah yang lain, guna-guna. Sebenarnya kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak bisa diserang oleh santet atau guna-guna. Mengapa? Karena ada perlindungan Tuhan yang memproteksi. Ada perlindungan Tuhan yang memagari. Jadi waktu santet dari si jahat itu mau nyerang, mental, tidak bisa. Ya, jadi yang kedua kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa roh jahat. Tapi roh jahat punya kuasa loh. Bapak Ibu jangan bilang, "Oh, kalau roh jahat itu kecil." Kalau kita bersama dengan Tuhan, roh jahat itu kecil. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, wow, saya khawatir kalau Bapak Ibu maju sendiri tanpa Tuhan melawan roh jahat, kita jadi bulan-bulanannya roh jahat. Karena Pak, roh jahat itu punya kuasa. Setan itu punya kuasa, punya. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh. Alkitab berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum." Jadi setan itu punya kuasa. Ya. Jangan remehkan kuasa setan. Tapi kalau Tuhan ada di pihak kita, kuasa Tuhan yang ada dalam kita lebih besar daripada kuasa roh jahat atau setan atau iblis. Ya, jadi ini pembelajaran yang kedua. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa iblis. Yang ketiga, pembelajaran yang ketiga, Saudara. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saya dulu juga sempat bertanya, kenapa ya setannya kok minta masuk ke dalam babi? Gitu ya. Memang mungkin kebetulan ya, kita berpikir, oh ya kebetulan kan di dekat situ ada babi. Tapi saya kira bukan cuma ada babi, pasti ada binatang atau hewan yang lain juga. Tapi kenapa setan itu minta untuk masuk ke dalam babi? Dalam kepercayaan orang Yahudi, tradisi orang Yahudi, tadi saya sudah katakan,
babi itu adalah salah satu hewan yang dianggap najis. Kepercayaan orang Yahudi. Nah, karena bagi kepercayaan orang Yahudi babi itu adalah salah satu hewan yang najis, maka secara simbolis kita bisa ngerti kenapa kok setan itu minta masuk ke dalam babi. Karena sebutan untuk setan itu bukan cuma roh jahat, tetapi juga roh najis. Ya, jadi sebutan untuk setan kalau Bapak Ibu baca di Alkitab itu bukan cuma roh jahat, tetapi sebutan untuk setan itu juga adalah roh najis. Nah, kita bisa pahami mengapa roh najis minta masuk ke dalam babi. Karena pada masa itu tradisi atau kepercayaan orang Yahudi, ya, sesuai dengan Taurat, babi adalah salah satu binatang yang najis. Maka roh najis minta masuk ke dalam binatang yang dianggap najis. Ini secara simbolis, ya, secara simbolis. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara masih terbawa sampai sekarang. Waduh, Pak, kalau gitu kalau saya makan babi, berarti saya makan setan. Enggak, so, ya. Ini simbolis. Saya bilang simbolis karena kepercayaan orang Yahudi waktu itu seperti itu. Mereka masih pegang teguh Taurat. Ya, salah satu hewan yang najis adalah babi. Maka kalau roh najis atau roh jahat itu masuk ke dalam babi, cocok. Pas. Itu yang ketiga. Yang keempat, roh jahat itu seringkali tujuan akhirnya itu adalah menghancurkan. Sekali lagi, tujuan akhir dari roh jahat atau setan atau roh najis itu adalah menghancurkan. Buktinya di kisah tadi, begitu setan roh jahat itu masuk ke dalam babi, apa yang terjadi, Saudara? Babinya apa? Terjun ke dalam danau. Setelah terjun ke dalam danau, apa yang terjadi? Mati. Jadi tujuan setan selalu menghancurkan, membinasakan. Coba kita lihat satu ayat, Saudara, ya. Markus pasal 9 di ayat yang ke-22. Markus 9 ayat yang ke-22. Bagian A saja, ya. Demikian firman Tuhan. Dan seringkali roh itu, kata roh itu kalau Bapak Ibu baca ayat di atasnya, itu adalah bicara tentang roh jahat, ya. Seringkali roh itu menyeretnya di sininya adalah anak yang dirasuk oleh roh jahat. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Saya garis bawahi kata membinasakannya. Nanti cerita lengkapnya bisa dibaca sendiri, ya, kisah ini. Jadi tujuan akhir setan itu selalu membuat orang yang dikuasai oleh setan dihancurkan, dibinasakan. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, tapi masih suka berhubungan dengan setan, masih sering berkomunikasi dengan setan. Oh, masa ada, Pak? Ada, so. Ya, sehingga muncul istilah, kalau itu disebutkan dalam satu istilah itu sinkritisme. Sinkritisme itu percampuran orang yang katanya percaya Tuhan Yesus, tapi juga masih percaya kepada setan-setan, masih sering berhubungan dengan setan-setan. Ada, so, anak Tuhan yang seperti itu, padahal sudah jadi anak Tuhan. Nah, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan mau kalau kita percaya kepada Tuhan, dikatakan percayalah kepada Allah dengan segenap hati. Jadi nggak boleh saya percaya kepada Tuhan, tapi cuma separuh hati saya. Separuhnya apa? Separuhnya kepada setan, kepada tuyul, kepada wewe gombel, atau apalah, so. Sehingga saya walaupun jadi anak Tuhan, tapi saya juga nanti masih minta pesugihan. Loh, setan bisa kasih kekayaan nggak, so? Bisa. Bisa. Dan memang terbukti ada orang-orang yang minta pesugihan dari setan.
jadi kaya. Singkat, waktu singkat, jadi kaya. Tapi ingat, setan kalau memberi sesuatu selalu menuntut balas. Itu yang mesti kita ingat. Pamrih. Beda sama Tuhan. Kalau Tuhan memberkati umatnya, Tuhan tidak pamrih. Tapi kalau setan memberi sesuatu, setan itu selalu menuntut balas. Ya, jadi kalau ada anak-anak Tuhan, katanya sudah jadi anak Tuhan, percaya sama Tuhan, tapi masih percaya sama yang lain, masih berhubungan dengan roh-roh yang lain selain Tuhan. Maaf, itu di mata Tuhan adalah orang yang bodoh. Karena apa? Kita mesti tahu tujuan air setan adalah menghancurkan. Loh, kalau kita tahu tujuan setan itu menghancurkan, membinasakan, loh kok mau hubungan sama setan? Berarti kan, maaf, ini orang yang bodoh. Loh, tahu tujuan akhirnya setan itu mau membinasakan, mau menghancurkan, kok hubungan sama setan yang memang mau membinasakan? Kan bodoh. Nah, Tuhan bilang orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, percaya Tuhan tapi juga percaya yang lain. Ini mendua hati, tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Rugi, ya, dapatnya dari setan, akhirnya dibinasakan. Dari Tuhan tidak dapat apa-apa, karena mendua hati. Ya, oke. Jadi yang keempat kita belajar bahwa roh jahat atau setan itu tujuan akhirnya adalah menghancurkan, membinasakan. Itulah tujuan akhir dari setan. Yang kelima sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama ya, saya ulang. Kisah ini memberikan kita pembelajaran yang pertama, saudara, bahwa roh jahat itu selalu mencari tempat, wadah untuk bekerja. Tempat yang bagaimana? Tempat yang kosong. Tempat yang kosong adalah tempat atau kehidupan yang tidak ada kehadiran Allah. Kalau umat Tuhan, ya, Allah tidak hadir dalam hidup umat Tuhan, maka itu menjadi sasaran empuk untuk setan masuk bekerja dalam hidup orang yang seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa belajar bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Setan memang punya kuasa, tapi kuasa Tuhan lebih besar. Satu ayat berkata, roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setan minta izin, izinkan aku masuk ke babi. Setan tidak berani sebelum Tuhan mengizinkan. Mau menyerang Ayub, minta izin. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Yang ketiga, babi waktu itu digunakan menjadi tempat setan masuk atau pindah, ya, karena pada waktu itu memang babi adalah salah satu binatang yang dianggap najis. Nah, sebutan setan adalah roh najis, maka bisa dipahami roh najis ingin masuk ke dalam babi yang dikenal waktu itu sebagai binatang yang najis. Orang Yahudi mempercayai hal itu seperti itu. Yang keempat, roh jahat bertujuan untuk menghancurkan, membinasakan. Ya, seperti babi akhirnya mati. Anak yang dirasuki roh jahat dibawa ke dalam air, dibawa ke dalam api. Supaya apa? Mau dibinasakan. Tujuan air setan selalu membinasakan, ya, menghancurkan. Yang kelima, yang terakhir. Pembelajaran bagi kita dari kisah ini yang kelima adalah nilai hidup manusia itu jauh lebih besar daripada materi sebesar apapun. Sekali lagi ya, nilai hidup manusia atau nilai manusia itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada materi sebanyak apapun. Buktinya apa? Tuhan datang ke Gerasa, Gadara untuk orang yang dirasuk setan ini, ya, dan setannya diizinkan pindah ke babi. 2000 babi mati. Berarti satu orang nilainya lebih daripada 2000 ekor babi. Lebih besar. Bahkan bukan cuma dari 2000 ekor babi. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 16, ayo kita baca ya, sebagai terakhir Matius 16 di ayat yang ke-26.
Matius 16 di ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Terus sebenarnya berkata, apa gunanya kamu memperoleh harta seluruh dunia? Jadi kata seluruh dunia ini bicara tentang harta, tentang materi. Wah, kalau harta seluruh dunia itu nilainya sangat besar, bukan lagi cuma sekedar miliar. Kalau harta seluruh dunia itu nilainya sudah triliun. Bahkan bukan cuma ratusan triliun, mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu triliun, karena harta seluruh dunia. Tapi Tuhan bilang, apa gunanya kamu punya itu semua, tapi nyawamu binasa. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, nyawa kita, hidup kita jauh lebih berharga daripada materi atau harta sebanyak apapun. Ya, itulah sebabnya sampai Tuhan Yesus datang ke Gadara, ke Gerasa, padahal bukan wilayahnya orang Yahudi. Karena apa? Tuhan punya tujuan, ingin menyelamatkan seorang yang akhirnya dipakai untuk menjadi saksi. Dan memang kalau Bapak Ibu baca kisah itu, perikop sebelumnya, Tuhan Yesus waktu menyeberang menuju ke Gerasa atau Gadara, itu menghadapi tantangan. Tantangannya apa? Ada angin ribut, ada badai. Itu baca di perikop sebelumnya. Jadi waktu mereka menyeberang naik perahu menuju ke Gerasa atau Gadara itu, mereka di tengah itu Danau Tiberias itu mereka dihantam oleh badai sampai murid-murid ketakutan. Murid-murid bilang, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Begitu berharganya nilai kehidupan seorang manusia, sampai Tuhan Yesus menembus badai, melewati badai untuk menyelamatkan satu orang di Gadara. Ini menunjukkan bahwa sungguh nilai manusia di hadapan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada harta sebanyak apapun. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, kalau hidup kita ini berharga di mata Tuhan, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Tuhan bilang, burung di udara saja aku pelihara. Bukankah kamu manusia itu jauh lebih berharga daripada burung? Kalau burung aku pelihara, masakan kamu yang berharga di mataku tidak aku pelihara? Karena itu jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, kamu pakai, kamu minum. Jangan khawatir, aku akan memelihara. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ya, jadi hidup kita tuh begitu berharga di mata Tuhan. Kalau hidup kita berharga, pasti nyawa Tuhan Yesus saja diberikan kemarin di peringatan Jumat Agung dan Paskah. Ya, nyawa saja Tuhan tidak sayangkan, dikorbankan, diberikan kepada kita supaya kita mendapat keselamatan. Apalagi soal kehidupan kita, pasti Tuhan itu akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Maka satu jaminan kita berkata, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa yang baik, apa yang kita butuhkan yang baik, itu tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Asal kita mau belajar hidup takut akan Tuhan. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Silakan mimbar kembali maju ke depan. Kita buka hati kita persilakan Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, masuklah dalam hati dan hidupku. Engkau Allah yang luar biasa. Setan pun tunduk kepada kuasa Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam hati dan kehidupan kita. Ya. Jangan seperti penduduk Gerasa, ketika melihat babinya mati, mereka kecewa, ngamuk. Tuhan Yesus diusir, keluar dari Gerasa, tinggalkan Gerasa. Mereka lebih mementingkan harta daripada keselamatan jiwa. Padahal keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada harta. Ya, kita akan datang pada Tuhan. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Yesus dan lebih besar.
Mari kita satu dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa roh jahat, setan, iblis, dan antek-anteknya. Karena Tuhan, sungguh kami beruntung, sungguh kami bersyukur, kami punya Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Karena itu Tuhan, kami mau bawa hati dan hidup kami senantiasa mendekat dan melekat kepada Tuhan, Allah yang maha besar. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan, hanya dekat Tuhan ada perlindungan. Setan pun tidak bisa menyerang kami kalau kami ada di dalam Tuhan. Karena perlindungan Tuhan memproteksi, memagari kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam iman, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, bila Aku memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat-Mu semakin sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Bila setiap kami umat-umat Tuhan, dengan juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.